Shalom teman-teman, salam damai dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang menarik, yaitu sikap doa, ya. Nah, banyak orang yang menunjukkan bagaimana sikap mereka di dalam berdoa. Ada yang tutup mata, ada yang tutup mata, ada yang buka mata, kemudian ada yang menaruh lengan di dada, ada yang menaruh lengan di sini sambil berdoa, atau yang sambil tarik-tarik usap-usap jidatnya dan seterusnya, ya. Ada banyak cara untuk berdoa atau sikap badan. Bahkan ada yang terbuka tangannya dan bahkan menutup erat dan menundukkan kepala. Nah, itu bicara tentang sikap doa. Manakah yang terbaik dari sikap doa seperti itu? Saya kiranya itu terpulang atau kembali kepada pribadi tertentu terkait dengan dampak yang bisa dihasilkan dari sikap berdoa itu. Tentu dapat diteologikan secara khusus. Sikap-sikap seperti itu bermakna mengarah pada suatu makna tertentu. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas dulu soal situ, tapi saya ingin membahas terkait dengan apa yang disebut dengan sikap mental di dalam berdoa. Sikap mental dalam doa itu menyangkut tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini dalam benak kita. Nah, teman-teman, salah satu ayat yang paling populer yang berbicara tentang sikap doa itu adalah berbicara tentang Matius pasal 7 ayat 7 yang mengatakan bahwa mintalah maka engkau akan mendapatkan, memperoleh, carilah maka kau mendapatkannya, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tentu ini ada 3 prinsip hal yang tersimpan di dalam hal itu, ya, di dalam hal berdoa. Nah, teman-teman, banyak orang yang mengatakan bahwa doa itu adalah layaknya napas hidup orang beriman. Artinya ketika kita tidak menaikkan doa, maka kita punya persoalan dengan kehidupan, dengan daya dukung kehidupan, dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tentu, ya, kita ini adalah bukan hanya makhluk darah dan daging, kita adalah makhluk roh, ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan tanggung jawab bukan hanya memberikan makan pada tubuh kita, tetapi juga pada aspek roh kita. Nah, berbicara tentang doa, ada juga yang mengatakan bahwa jangan hanya berdoa, ya, tetapi bekerja, ya. Doakan apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda doakan. Tentu ini merupakan sebuah pengingat yang baik bagi kita bahwa persoalan doa itu bukan hanya persoalan kata-kata, tapi persoalan tindakan. Jadi apa yang kita doakan itu harus kita tindaki, karena itu merupakan 2 syarat untuk adanya hasil, ya. Artinya Allah menuntut kita melakukan bagian kita dan Dia juga akan melakukan bagiannya. Ini pentinglah. Jadi sampai kapan kemudian kita berdoa? Ya, tentu tidak pernah ada batas waktunya. Kalau teman-teman atau kita semua berhasrat dengan hasil dari apa yang kita doakan, tentu jawabannya sampai doa itu terkabul, atau ada akronim yang mengatakan push, ya. Push atau dorong dalam bahasa Inggris, pray until something happen. Jadi doa sampai segala sesuatu itu terjadi atau Anda mendapatkannya, ya. Ada banyak penjelasan-penjelasan teologi Alkitab yang bisa kita kemukakan di kesempatan ini, teman-teman, terkait dengan sampai kapan, ya, doa itu perlu kita lakukan. Tetapi nanti pada kesempatan yang lain kita bikin jilid yang berikutnya dalam rangka untuk memanage durasi dari konten ini. Nah, hal yang perlu kita perhatikan bahwa ada satu logika yang bekerja, teman-teman, bahwa kalau teman-teman mengenal olahraga dayung yang memiliki 2 sisi dayung yang dipegang oleh atlet, ya, kiri kanan kiri kanan kiri kanan, Anda bisa menuliskan di dayung kiri berdoa, dayung kanannya adalah bekerja. Dan kalau teman-teman pernah menaiki perahu dan memegang dayung, kalau teman-teman mendayung hanya dari satu sisi tertentu, maka yakinlah perahu Anda akan terputar dan terputar dan terus terputar seperti pintu di engsel, ya. Kalau teman-teman mendayung, ya, sebelah sisi kemudian balas sebelah sisi yang lain dan seterusnya, itu ibarat berdoa kemudian bekerja, berdoa bekerja, berdoa bekerja, dan itu akan membawa perahu akan maju lurus, terkendali dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, prinsip doa itu, ya, sesuatu yang memang harus merupakan kita katakan. Kita bukanlah orang yang bisa menghasilkan sesuatu. Kita adalah barang ciptaan. Jadi kita diberikan kuasa untuk mencipta sesuatu, tetapi kuasa itu terbatas
harus ada support system atau daya dukung yang lain yang disebut dengan peran serta Allah, sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 ya, roh turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Jadi peranan roh di situ ya, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa doa itu bukanlah sekedar kata-kata. Ada juga yang mengatakan kalau dalam satu situasi kita jalan dulu baru berdoa, atau berdoa baru jalan dulu. Teman-teman jangan menyulitkan diri dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Anda mau jalan terlebih dulu baru berdoa, atau berdoa dulu baru jalan, semuanya mendatangkan manfaat yang sama. Yang jelas itu dilakukan oleh karena Anda sadar benar bahwa doa itu merupakan hal yang penting yang teman harus lakukan dan tidak bisa diabaikan. Allah menuntut kita untuk berdoalah senantiasa di dalam segala waktu, tentu dengan rasa ucapan syukur dan percaya bahwa apa yang kita doakan pasti dijawab Allah sesuai yang dikatakanlah sesuai dengan kehendak Allah. Sesuatu yang baik bagi Allah pasti baik bagi kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di konten-konten yang lain.